Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Zainab Ombujaina SHMH pada mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi. Pada hari ini kita akan membahas pertemuan ke-14. Tetapi sebelum saya masuk pada materi pertemuan ke-14, sedikit saya ulas tentang pertemuan kita ke-13, di mana kita telah membahas tentang upaya perlindungan saksi dan korban, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, 4 indikator kinerja demokratis, dan 2 model dalam kepentingan saksi dan korban, yaitu hak-hak prosedural dan pelayanan. Sedangkan dalam pelindungan hukum terhadap saksi dan korban, ini ada LPSK dengan memberikan kompensasi, restitusi, dan pemberian bantuan, kemudian diatur di dalam KUH, dan yang terakhir adalah aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, kehakiman, dan advokat. Baik, kita masuk pada pertemuan kita hari ini. Kita bahas tentang perspektif perlindungan saksi dan korban, di mana ada penegakan hukum sistem peradilan pidana bagi saksi dan korban. Dan yang kedua, kita bicara tentang perspektif perlindungan saksi dan korban dalam alternative dispute resolution. Baik, penegakan hukum sistem peradilan pidana bagi saksi dan korban ini sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Ini membangun lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga negara yang dapat berhubungan secara sinergitas dengan lembaga penegak hukum yang sudah ada. Kemudian alasan dibentuknya LPSK menurut Teguh Sudarsono bahwa tanpa aktivitas perlindungan dari suatu institusi tertentu dipastikan imunitas atau kejahatan sulit untuk diperangi. Kemudian, karena saksi dan korban enggan melaporkan dan atau memperkarakan kasus kriminal yang dialami, kemudian perlunya lembaga yang mampu melindungi dan menjaga semua risiko yang dihadapi saksi dan korban dalam memberikan informasi. Kemudian yang ketiga, ancaman yang membahayakan jiwa, keluarga, orang-orang terdekat, serta harta-harta benda yang datang dari pelaku dalam organisasi, sindikat, dan atau orang yang memiliki kewenangan melakukan upaya paksa. Dan yang keempat, bertujuan agar saksi dan atau korban tidak ragu untuk bersaksi dan memberikan keterangan secara benar dalam kasus pidana yang dialami dan atau diketahuinya. Kemudian kewajiban negara dan masyarakat menyiapkan segala kemampuan dan sumber daya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dengan membangun kelembagaan yang dapat bekerja sama dengan instansi kelembagaan lain seperti LPSK, di mana dibangun dengan konsep restoratif dengan memberikan jaminan restitusi dan kompensasi. Kemudian membentuk Unit Penerimaan Permohonan pada LPSK, UPP2 LPSK, yang pertama merupakan gerbang penerimaan pemohonan masyarakat, kemudian yang kedua berfungsi memberikan pelayanan permohonan perlindungan saksi dan korban yang diajukan atau dimintakan warga masyarakat setiap saat, dan yang ketiga bertujuan sebagai salah satu upaya mengefektifkan pelayanan publik. Sedangkan perspektif perlindungan saksi dan korban dalam alternative dispute resolution ini pengembangan gagasan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan. Nah, didukung oleh statistik terpadu yang akurat, kemudian ada aturan atau undang-undang, kemudian azas-azas hukum pidana, dan landasan filsafat hukum yang menjadi pondasi sistem hukum pidana nasional. Nah, di dalam pendapat oleh Muzakir terhadap perspektif perlindungan saksi dan korban dalam alternative dispute resolution, Muzakir menyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan tidak sama dengan alternative dispute resolution atau EDR. Mengapa? Karena penyelesaian di luar pengadilan ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang melakukan diskresi atau penyampaian perkara pidana atau dilakukan oleh korban masyarakat atau pihak lain yang terkait pelanggaran pidana, baik posisinya sebagai pelanggar dan keluarga atau pihak yang dirugikan atau korban dan keluarganya. Sedangkan alternative dispute resolution atau ADR merupakan
lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga penyelesaian perkara yang sah dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan, melakukan mekanisme mediasi arbitrase atau rekonsiliasi. Kategori penyelesaian perkara pidana ini ada dua, yaitu yang pertama alternative dispute resolution, yang kedua di luar pengadilan. Di dalam alternative dispute resolution ini delik aduan meskipun ADR dalam delik aduan ini tidak diatur dalam undang-undang. Perbuatan pidana yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi. Sedangkan di luar pengadilan, delik aduan baik yang bersifat absolut maupun relatif, kemudian ancaman pidananya hanya pidana denda. Sedangkan yang ketiga, kategori pelanggaran A, bukan kejahatan yang hanya diancam pidana denda. B, tidak termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Kemudian C, termasuk kategori ringan, sebagai ringan yang aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya melakukan diskresi. Kemudian yang D, pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses pengadilan atau deponir oleh Jaksa Agung sesuai dengan kewenangan hukum yang dimilikinya. Dan yang E, pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Alternative dispute resolution sebagaimana diatur dalam KUHP tidak mengisyaratkan adanya ADR. Kemudian ADR dapat ditemukan dalam undang-undang hukum perdata dan atau hukum dagang atau hukum bisnis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perspektif kepentingan korban dan atau saksi atau kelompok rentan terhadap penyelesaian di luar pengadilan menunjukkan bahwa konstruksi hukum kepidanaan berbeda dengan konstruksi hukum keperdataan atau hukum administrasi. Baik dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum sistem peradilan pidana bagi saksi dan korban ini merupakan membangun lembaga perlindungan saksi dan korban sebagai lembaga negara yang dapat berhubungan secara sinergis dalam lembaga penegak hukum yang sudah ada. Sedangkan perspektif perlindungan saksi dan korban dalam alternative dispute resolution ini menyelesaikan di luar pengadilan. Kemudian KUHP tidak mengisyaratkan adanya ADR. Kemudian yang ketiga, perspektif kepentingan korban dan atau saksi atau kelompok rentan terhadap penyelesaian di luar pengadilan. Baik, terima kasih. Pertemuan hari ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.